ada yang penuh sukacita. Ya, mari noleh kiri kanan, berikan senyuman yang paling manis. Yang paling manis loh ya. Jangan senyum kecut. Kalau kita tersenyumkan yang perempuan cantik gitu ya, laki-laki ganteng gitu ya. Jadi ada sukacita di dalam hati kita. Biarlah kalau kita datang pada Tuhan, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tubuh kita, jiwa roh kita, semuanya terkumpul dan terfokus hanya kepada Tuhan. Hari ini saya kasih judul untuk firman Tuhan ini adalah Kau selalu ada bagiku. Ya. Bertepatan sekali dengan pujian yang terakhir kita nyanyikan, Bapa yang kekal. Di situ ada kata-kata Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Kekal artinya selama-lamanya, tidak terputus, tidak berhenti, terus-menerus sepanjang waktu. Kekal. Kehidupan kita hanya sementara dan ada waktunya kita akan menghadap Tuhan. Entah karena penyebab macam-macam yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi memang ada batasnya. Kita akan menghadap Tuhan. Itu harus kita ingat, sehingga kita hidupnya nggak sembrono, tidak ngawur. Ya, hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan, dan hidup kekal kita bersama dengan Tuhan itu harus kita ingat terus, saudara. Sehingga kita melakukan segala sesuatu seperti firman Tuhan minggu lalu, nggak setengah-setengah, bukan jadi manusia yang setengah hati, tetapi benar-benar full, ya, fokus kita kepada Tuhan. Oke, ya, saudara kasih Tuhan, mari kita akan baca firman Tuhan dari 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara memperhatikan dengan baik dan boleh ikut membaca kalau sudah ketemu ya. 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 7. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan kelantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya, tetapi orang-orang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Satu kisah yang kalau kita membaca dengan pelan-pelan itu kita akan merasakan terbang di awan-awan dan merasakan bagaimana dikatakan apa itu tadi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Waduh, Tuhan. Namun kita akan baca di ayat yang selanjutnya setelah itu. Ayat yang kelima, 2, 3. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah?
sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menyembuhkannya. Daud yang mengatakannya. Kata-kata Daud yang terakhir. Ya, kalau kita membaca keseluruhan kisah Daud ini, saya selalu terpesona, ya, karena sungguh luar biasa kehidupannya. Jangan memilih orang yang sukses itu tetapi tanpa persiapan. Ya, seorang hamba Tuhan yang punya quotes ini, jangan pernah pilih orang yang bisa sukses cepat tapi suksesnya tanpa persiapan. Daud ini, saudara dikasih Tuhan, dia persiapannya panjang sekali, 20 tahun sejak ia diurapi dan dipilih Tuhan sebagai raja. 20 tahun lamanya. Dan saat dia dipilih itu dikatakan kau akan menjadi raja oleh Samuel. Dia nggak dikasih tahu loh, kalau nanti kamu itu akan hidupmu itu sebelum jadi raja selama 20 tahun kamu nanti akan dikejar-kejar musuh, kamu nanti raja Saul akan iri sama kamu nanti akan begini begitu, ketakutan, mau dibunuh sama raja Saul, bahkan sama anaknya sendiri nanti kamu begini-begini. Enggak dikasih tahu. Coba dikasih tahu, pasti dia bilang enggak. Saya membalakan 2-3 domba aja nggak apa-apa deh di padang, wes nyaman kok, saya nggak masalah. Kok diberitahu mau jadi raja, tapi selama 20 tahun kamu mengalami dikejar-kejar musuh, raja Saul iri dan sebagainya. Daud nggak diberitahu gitu. Kalau diberitahu ya mundur. Seperti kita semua kalau dikasih tahu nanti kalau kamu jadi anak Tuhan, orang Kristen itu, wah menderita. Makanya kamu itu nanti susah terus hidupmu, ada aja masalah dalam hidupmu. Wah, kita akan jadi loyo. Selama dikasih Tuhan, ketika seseorang diurapi oleh Tuhan, dia tidak pernah ditinggalkan. Meskipun banyak masalah, cobaan, tantangan yang ada di depan, dia tidak pernah ditinggalkan. Contohnya Daud sendiri. Ketika Roh Kudus itu pergi dari Saul dan setan mengganggunya, siapa yang dipanggil? Raja Saul diganggu oleh iblis. Daud itu punya keahlian main kecapi. Jadi ketika Daud main kecapi, setannya pergi, setan yang mengganggu Saul itu pergi. Setiap kali seperti itu. Jadi dia sudah dipakai Tuhan sejak dia diurapi. Karena ini reputasinya apa? Main kecapi. Ya, orang yang diurapi Tuhan walaupun belum waktunya tiba seperti yang Tuhan janjikan, kita pasti menerima. Setiap kita menerima janji Tuhan, baik itu kita berdoa secara pribadi, mau lewat firman Tuhan, ataupun juga lewat hamba Tuhan. Ya, seperti kapan hari kita dapat posasi di sini dan kita didoakan. Masing-masing yang didoakan pasti ada janji, ada kata-kata Tuhan yang kita terima, yang bisa menjadikan kita semangat, menjadikan kita lebih giat, menjadikan kita tahu tujuan hidup kita itu kemana. Gitu ya, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan membawa kita kepada kemerdekaan. Ya, set you free. Firman Tuhan itu seperti itu, membawa kita kepada kemerdekaan. Nah, kalau kita mengalami masalah, ada problem di dalam kehidupan kita punya patron. Ya, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ada contoh
contoh-contoh di dalam Alkitab. Gak ada contoh-contoh itu yang jahat, gak ada. Semua yang dipakai Tuhan itu gak jahat. Walaupun mengalami ini, tetapi pasti melakukan sesuatu yang baik. Ya. Contoh yang paling kita kagumi adalah Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia datang ke dalam dunia dan menjadi manusia, dia memberikan teladan yang patut kita ikuti. Ya, teladan yang luar biasa, baik dalam hal berdoa sekalipun. Kalau kita mengalami masalah seperti Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, bagaimana caranya Tuhan Yesus berdoa? Saat sendiri, saat mengalami masalah, kita akan berdoa dengan hati kita. Tuhan Yesus pun demikian waktu itu, dia sendiri di Taman Getsemani. Apa yang dikatakan adalah, Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Coba kita baca aja Markus 14 ayat 36. Nah, kita baca bersama-sama. 2, 3. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan daripadaku, melainkan apa yang engkau kehendaki. Itulah cara kita berdoa. Seperti Tuhan Yesus, kalau kita berdoa, kita sampaikan kerinduan kita, keinginan kita, apa yang menjadi pikiran kita. Gak apa-apa, sampaikan saja. Tetapi saat mendesak, katakan, ya apa ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau boleh Tuhan, kalau boleh, ambil cawan ini daripadaku, ambil kesusahan ini, penderitaan ini, ambil Tuhan, beri kelegaan, pertolongan. Dan kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Kita tahu Tuhan itu mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan itu tahu persis siapa kita. Tidak perlu tanya-tanya, Tuhan tahu Stefan itu seperti apa, Dewi itu seperti apa, Kak Erna itu seperti apa, Yosua itu seperti apa, Dino itu seperti tahu. Gak perlu dikasih tahu, dia tahu sampai kedalaman dasar hati kita. Apa yang ada dalam pikiran kita, bagaimana perasaan kita saat itu, dia tahu persis, tidak meleset. Tetapi kita harus berkata-kata kepada Tuhan, kita harus bersyukur, kita harus ngomong sama Tuhan, beritahukan kepada Tuhan. Tapi katakan seperti Tuhan Yesus, ya, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau boleh Tuhan, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Itu cara kita berdoa kepada Tuhan. Dari kata-kata ini Allah tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dari doa yang kita ucapkan, Allah mengerti, anakku ini butuh aku. Dia tahu anakku ini tidak memaksakan kehendaknya, tidak nyuruh-nyuruh Tuhan seenaknya, tetapi anak ini menyerahkan segala sesuatunya kepadaku. Anak ini percaya kepadaku. Itu yang penting. Ya, kita belajar dari patron yang tepat, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mempercayai bahwa Dia menyertai kita, bahwa Dia ada untuk kita, bahwa Dia tidak melepaskan kita, bahwa Dia mengasihi kita. Kepercayaan inilah yang penting untuk kita. Mazmur 103 ayat 13. Yuk kita baca selalu. 2, 3.
seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sayang kepada anak-anak yang takut akan Dia, artinya yang hidupnya tidak sembrono, artinya yang percaya kepada Tuhan, artinya yang tidak seenaknya sendiri, yang hidupnya nggak ngawur-ngawuran, takut akan Tuhan. Itu Bapak saya. Tuhan sayang kepada kita. Yang percaya Tuhan itu contohnya itu, kalau kita hidup di dalam dunia ini pasti kita mempunyai orang-orang yang kita percaya, ya kan? Seperti pasangan, kekasih. Kadang-kadang kita selalu ngomong sesuatu yang rahasia gitu ya, sesuatu yang tidak mungkin kita katakan kepada semua orang. Harus ada orang-orang yang kita percaya, orang yang tidak bocor mulut, ya kan? Tuhan ingin kita mempersatukan Dia, mempercayai Dia lebih dari semuanya. Kata-kata "Kau selalu ada bagiku" itu sungguh menyenangkan Tuhan. Kalau kita mengatakan kasih setiamu tak pergi dariku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan mengasihiku. Kau selalu ada bagiku. Senang Tuhan itu dengarnya. Kalau kita berdekat sama Tuhan seperti itu, gampang-gampang ini sama suami aja. Ya, kemarin saya ada pertemuan lah dengan teman-teman itu di Nganjuk diajak. Ya, saya sih enggak ngotot, maksud saya enggak harus pergi gitu, enggak, karena saya tahu kan Pak Gemi lagi matanya enggak bisa kalau nyetir jauh-jauh. Jadi kalau pergi naik bis enggak boleh sama Pak Gem, ya udah enggak pergi, enggak apa-apa. Kalau enggak ada nurutan ya udah enggak usah pergi. Kemarin tiba-tiba ada teman, ya udah diantar sama suaminya gitu. Dan saya bersyukurnya apa mau ikut juga. Jadi ayam gitu loh. Saya enggak walaupun sama teman-teman itu, tapi kalau ada yang nganter, ada yang menemani, itu seperti kata "Kau selalu ada bagiku". Seandainya saya pergi sendiri kan juga ya gimana ya, artinya nggak tenang saudara ya. Pasti ada sesuatu gitu. Ya bukan berarti kita mengharapkan selalu ada 24 jam gitu dengan saya, tapi setidaknya kita tahu keberadaannya, merasa aman. Ada yang kalau kita perlu sesuatu, ada yang tolong, ada yang perhatikan, ada yang mengingatkan. Kau selalu ada bagiku. Bapa kita seperti itu. Matanya selalu mengawasi semua kelakuan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, Dia melihat dan Dia tenang kalau kita selalu memandang mataku tertuju padamu. Kalau kita selalu memandang Dia, Tuhan itu senang, kita juga aman, karena mata Tuhan itu selalu ditujukan kepada kita, karena kita ini biji matanya Tuhan. Jadi nggak perlu takut apapun yang terjadi. Ya, Dia Bapa yang kekal. Seperti tadi, bukankah seperti itu keluargamu di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatan dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya. Tahu persis bahwa Bapa kita itu seperti apa. Bapa yang begitu mengasihi, ya, yang mengatakan keluargaku itu dijamin oleh Tuhan. Dia menegakkan perjanjian kekal, tidak sementara, bukan sekali saja, kekal. Perjanjian Allah itu patut kita pegang. Janjinya itu ya dan amin, dan pasti digenapi. Teratur dalam segala-galanya, teratur. Makanya kalau
saya tuh tidak pernah memaksakan sesuatu kayak kemarin. Kalau nggak pergi gimana? Kalau Tuhan nggak izinkan, dia sudah tidak masalah. Padahal Tuhan itu menguji dengan segala ini. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Masalah yang ada itu percayalah, jangan takut dengan masalah, karena itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan itu tahu kalau kita dikasih kesenangan, percayalah, kita akan lupa sama Tuhan. Makanya selalu ada hujan, ada panas, selalu ada yang seperti itu untuk mengingat, menarik umur kita. Elengo, ingat. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Ingatlah, senang kalau kamu akan jatuh, karena manusia itu cenderung mau menikmati kesenangannya, kesenangan dunia, apalagi tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan kita. Itu akan membuat kita jatuh dalam dosa, dan itu kehilangan keselamatan. Kita akan mudah mendengar iblis kok daripada kita mendengar Tuhan, karena iblis selalu mengatakan seluruh dunia ini akan diberikan padamu. Kata-katanya tuh sangat ya. Kapan hari Ibrahim mengatakan iblis tuh loh gemetar kalau dibersuaranya Tuhan, kita loh enggak. Kebangetan ya. Iblis itu seperti itu, dia takut. Apalagi pada waktu Tuhan Yesus bilang, dia selalu ngomong, Tuhan, aku adalah Raja Anak Allah yang hidup, jangan udah saya. Iblis itu bisa mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah yang hidup. Aku tahu engkau itu raja di atas segala raja, tahu dia. Nah, masa kita enggak? Iblis tahu dia akan dihukum, makanya dia cari teman. Biarlah kita mengalami prosesnya Tuhan itu. Dan apa, jangan gampang-gampang loyo, jangan gampang-gampang mangkel, kecewa, sakit hati menghadapi segala keadaan yang ada. Biarlah kita ini menjadi pribadi, kembali kepada pribadi yang tangguh, yang selalu berjaga-jaga pas aku muda-muda. Ya, kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita gampang ditarik dan jatuh. Berdirilah dengan teguh dengan iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Ini harus kita ingat terus loh, sepanjang tahun ini kita dijadikan pribadi yang tangguh. Belajar untuk percaya kepada Tuhan, mempercayai Dia. Lazarus mati. Sebelumnya saudara-saudara tahu kan, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit, diberitahu Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus gak bergeming, dia tetap melanjutkan perjalanannya. Sampai saat Tuhan Yesus datang kembali ke rumah Lazarus, Maria dan Marta mengatakan, Tuhan, kalau engkau ada di sini, saudaraku gak mati. Ujian seperti itu kadang diizinkan dia. Tuhan, kenapa kau izinkan aku mengalami yang seperti ini? Katanya Tuhan cinta saya, katanya Tuhan memperhatikan saya, katanya anak Tuhan akan selalu disertai. Kenapa saya boleh mengalami yang seperti ini? Kadang membuat kita down, membuat kita seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan izinkan kadang ada sesuatu terjadi. Kenapa aku diizinkan sampai seperti ini, Tuhan? Tuhan ingin kita belajar percaya. Tuhan Yesus bilang, supaya kamu belajar percaya, seperti doanya, tidak ada yang mustahil bagimu, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, tetapi bukan kehendakku. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan,
Kayak kita tuh kecewa sama Tuhan. Ternyata Tuhan, seandainya Tuhan nggak lakukan seperti ini, saya nggak akan seperti ini. Sepertinya kita tuh sakit hati, kecewa. Tuhan, kok bisa Tuhan melakukan seperti ini? Kok Tuhan izinkannya seperti ini? Ya, Tuhan tahu itu, Tuhan tahu. Tapi percaya, kita belajar percaya. Ketika Tuhan Yesus datang, meskipun Lazarus sudah mati, dibangkitkan oleh Tuhan. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Oleh sebab itu, walaupun kita sudah jungkir balik, kita sudah mengalami saat-saat yang paling down sekalipun, kalau pujian itu mengatakan saat aku di titik terendah, Tuhan gak biarkan kita pasti gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi saatnya, waktunya itu waktunya Tuhan. Karena Tuhan itu selalu berurusan dengan hati kita. Tuhan tuh ingin tahu kamu tuh seberapa besar sih percayamu padaku. Ayo, anaknya mati semua, badannya borong, enggak karuan, sampai istrinya aku bilang, kamu tuh tinggalkanlah Tuhanmu dan kamu mati saja. Dia malah bilang sama istrinya, kamu tuh gila ya. Itu loh yang Tuhan ingin lihat dari hati kita, yang Tuhan ingin dengar dari mulut kita, bahwa kita mengasihi Dia. Jangan ada masalah dikit, ya itu seringkali terus meninggalkan Tuhan. Ngapain aku dulu ikut Tuhan kalau kejadiannya jadi seperti ini? Kalau memang yang masih mula-mula, yang masih baru, yang masih anak kecil, Tuhan cepat tolongnya. Kalau masih anak kecil itu cepat ditolong, begitu dia udah pun ditarik tangannya. Tapi kalau udah besar belajar jalan, masuk kamu jatuh terus mulai Tuhan, aku jatuh, ya enggak kan? Ya ngadek kok, ceplok Tuhan. Ya elah, ini ada dokter, ada obat-obat yang bisa dipakai. Kalau itu sudah besar, sudah dewasa. Kalau anak-anak yang enggak, kebetulan anak-anak kalau jatuh digendong sama Tuhan, diobati. Tapi kalau kita sudah dewasa, sudah berapa tahun ikut Tuhan, ayo belajar dewasa. Jangan mutungan, jangan dondoan, gak diperhatikan dikit marah, dikoreksi dikit bodoh, ngamuk. Belajar. Ya sudah, tapi selanjutnya kita harus belajar berjaga-jaga, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Belajar mempercayai Tuhan itu jangan setengah-setengah. Percaya Tuhan itu sepenuhnya. Kalau keinginannya nggak dipenuhi, katanya Tuhan itu selalu menolong, selalu memenuhi keinginan saya. Yalah, ya enggak. Itu yang terbaik buat kita, gitu loh. Itu yang terbaik buat kita. Tuhan lo nggak pernah tinggalkan kita. Kadang-kadang selalu saya ingin katakan, kita tuh nggak tahu apa yang ke depannya. Keinginan kita kelihatannya baik, kelihatannya tuh baik menurut kita. Tapi Tuhan tahu di balik itu ada lubang yang membuatmu jatuh. Makanya kamu diizinkan berhenti misalnya. Tidak dipenuhi keinginanmu. Tuhan, aku cuma pengen kesana loh. Gak diizinkan. Jangan marah, karena itu yang terbaik buat kita. Harus selalu belajar seperti itu. Dia itu selalu ada buat kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Roma 8 ayat 32 sampai 34. Saya bacakan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan
bersama-sama dengan Dia, siapakah yang akan membuat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Percayalah bahwa Allah yang tidak menyayangkan anaknya itu, artinya Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia selalu ada bagi kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, Dia selalu bersama-sama dengan kita. Ya, Mazmur 46 ayat 2. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Bukan hanya terbukti, tetapi sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Bukan dikatakan bahwa Allah itu memberi kekuatan, bukan hanya situ, tetapi Allah itu kekuatan kita. Allah itu kasih, Allah itu kekuatan. Jadi bersama dengan Allah, bersama dengan Dia, kita akan merasakan aman. Aman. Jadi kalau kita ingat, kita bisa memuji Tuhan. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Perjanjiannya juga kekal, karena Allah kita kekal. Jadi biarlah pagi hari ini kita boleh merasakan betapa Tuhan mengasihi kita setiap detik, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, apapun keadaan kita, Dia selalu ada bagi kita, karena Dia Bapa yang kekal, janjinya kekal, dan hidup kita akan kekal bersama dengan Dia. Biarlah hidup yang sementara ini tidak membuat kita lengah, justru membuat kita ini semakin terpacu. Jangan melelahkan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak berguna, tetapi untuk sesuatu kekekalan. Ya, bersama dengan Tuhan kita aman. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah yang penting kita tahu ya, bahwa Dia selalu ada bagi kita, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan mengeluh, tapi memiliki pribadi yang tahu. Saya mengundang semua pemain musik dan seni ke depan, kita menyanyikan lagi Bapa yang kekal. Belajar percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Maju terus, pantang mundur. Karena kalau kita mundur, lama lagi sudah prosesnya. Biarlah proses itu boleh kita jalani. Orang yang sukses, tetapi dengan persiapan yang dipersiapkan Tuhan, seperti Daud meskipun 20 tahun, tetapi maju terus, pantang mundur, dan selalu dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Saya ingin suara berdiri bersama-sama. Kita angkat tangan kita. Kita angkat kaki. Kasih yang